Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya, Ian Rahman. Saudara, Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal gelombang ke-100 untuk mengenang mantan pemimpin Hizbullah, Said Hassan Nasrullah. Iran mengatakan telah menyerang lebih dari 25 target strategis musuh. Serangan dilakukan seusai Israel menyerang Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu. Dalam gencatan senjata itu, Iran menyodorkan 10 syarat, diantaranya penghentian agresi termasuk ke Lebanon. Sementara Amerika Serikat menginginkan pembukaan Selat Hormuz. Sementara itu, Saudara, militer Israel melancarkan serangan ke bangunan dan ladang di Lebanon Selatan. Sebuah video yang dirilis oleh IDF pada hari Kamis memperlihatkan serangan menghancurkan sebuah gedung bertingkat di Lebanon Selatan. Video dirilis saat IDF tengah melanjutkan operasi darat, laut, dan udara melawan Hizbullah. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan pasukannya telah menyerang dan menewaskan lebih dari 70 anggota Hizbullah yang berencana melakukan serangan mortir ke arah mereka. Rentetan serangan udara Israel ke Beirut pada hari Rabu memicu kebakaran besar di ibu kota Lebanon. Serangan Israel terjadi hanya beberapa jam setelah gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Sejak diumumkan, Israel mengatakan kesepakatan gencatan senjata tidak mencakup Lebanon, meskipun mediator Pakistan mengatakan sebaliknya. Belum jelas apa yang menjadi sasaran, namun beberapa serangan terjadi di lokasi komersial yang ramai. Sejak pecahnya perang Israel-Hizbullah pada 2 Maret, Israel secara teratur menyerang Lebanon Selatan dan Timur serta pinggiran selatan Beirut, tetapi jarang menyerang pusat kota Beirut. Sejak itu lebih dari 1.500 orang tewas dan 1 juta orang mengungsi. Saudara, berikut ini adalah detik-detik serangan di kawasan Al-Mazrah, pusat kota Beirut, Lebanon, yang terekam CCTV saat pengunjung dan pekerja panik dan berlarian menyelamatkan diri. Media Turki Anadolu Agency melaporkan salah satu serangan Israel mengenai sebuah restoran di kawasan Al-Mazrah di jantung kota Beirut, Lebanon. Momen serangan itu terekam kamera pengintai atau CCTV. Asap memenuhi ruangan, para pekerja dan pengunjung yang berada di restoran pun panik dan berlarian. Serangan Israel di Beirut dan Lebanon Selatan menewaskan ratusan orang dan melukai lebih dari 1.000 lainnya. Saat ini pencarian korban masih berlangsung. Pasukan Israel melancarkan serangkaian serangan mematikan ke ibu kota Lebanon, Beirut, dan di seluruh Lebanon Selatan. Kemarin, menurut otoritas Lebanon, serangan Israel menewaskan 254 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang. Pasca serangan, pencarian korban di antara runtuhan bangunan di Beirut terus dilakukan. Kepulan asap hitam membumbung ke langit Beirut, Lebanon pada Rabu waktu setempat atau beberapa jam setelah Amerika Serikat dan Iran mengumumkan gencatan senjata selama 2 pekan. Militer Israel mengatakan telah menyelesaikan serangan terkoordinasi terbesar dalam perang saat ini dan menghantam lebih dari 100 target Hizbullah dalam waktu 10 menit di Beirut, Lebanon Selatan dan wilayah BK. Militer Israel mengklaim target yang diserang yakni pusat komando dan infrastruktur intelijen yang terletak di daerah sipil. Israel menuding Hizbullah menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia.
Saudara, hari ini 10 April 2026 merupakan hari pertama proses negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan. Gedung Putih meminta kepastian pembukaan Selat Hormuz tanpa syarat oleh Iran. Meski Wakil Menteri Luar Negeri Iran memastikan Selat Hormuz masih terbuka, tapi kapal sipil harus tetap berkoordinasi. Di satu sisi, Uni Emirat Arab juga meminta Iran membuka Selat Hormuz tanpa syarat. Kami langsung tanya kepada pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi, dan dosen ilmu hubungan internasional UNAIR, Muhammad Ayub Mirdad. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Saya ke Pak Hasibullah terlebih dahulu. Pak Hasibullah, kalau kita melihat kondisi terkini, informasi beberapa hari yang lalu memang ada gencatan senjata, begitu diikuti dengan penutupan Selat Hormuz. Namun Iran ngambek dan informasi Selat Hormuz kembali ditutup setelah ada serangan Israel ke Lebanon, begitu. Dan kemudian hari ini informasinya ada meja perundingan antara Iran dengan Amerika Serikat. Dinamika apa yang Anda tangkap saat ini ataupun yang terkini? Ya, terima kasih. Selamat pagi Kompas TV. Saya ingin memulai pembahasan kita tentang update mengenai perang ini kurang lebih di hari ketiga dari gencatan senjata, bahwa memang perkembangannya sangat dinamis dan bahkan sangat tinggi, terutama setelah kurang lebih 4-9 jam pertama Israel memilih untuk menyerang Lebanon setelah gencatan senjata diumumkan kurang lebih jam 6 waktu Indonesia Barat tanggal 8 kemarin. Dan beberapa jam kemudian kita tahu kemudian Hizbullah memilih untuk juga membalas serangan daripada Israel. Nah, ini perkembangan-perkembangan yang sangat sensitif di waktu-waktu yang sangat sensitif. Bahkan belakangan saya menangkap ini respon Iran makin kuat untuk menjadikan Lebanon sebagai bagian daripada kesepakatan. Ini menjadi persoalan awal sebelum mereka berunding, karena sekali lagi versi Amerika dengan versi Israel awalnya mengatakan bahwa Lebanon bukan bagian daripada wilayah gencatan senjata, karena itu kemudian Israel melakukan serangan. Tapi sebaliknya Iran menganggap bahwa Lebanon menjadi bagian daripada wilayah gencatan senjata. Secara politik, posisi Iran lebih diuntungkan daripada Israel dan Amerika karena mediator, yaitu Pakistan sendiri, kadung menyatakan atau menyampaikan bahwa memang Lebanon bagian daripada perundingan. Karena itu ketika ini sekarang menjadi persoalan, bahkan ini menjadi persoalan lebih pelik lagi, maka ini akan menjadi tantangan tersendiri termasuk terhadap jalannya perundingan secara umum. Dalam perkembangan terbaru, saya membaca media-media di Timur Tengah, satu hampir pasti perundingannya akan dimulai Sabtu. Jadi sebelumnya banyak berita mengatakan hari ini, tapi perkembangan terbaru saya baca di beberapa media di Timur Tengah, kemungkinan besok baru akan dimulai. Itu pun belum ada kepastian, terutama dari pihak Iran yang sekali lagi di waktu-waktu kritis ini, dia mencoba untuk mungkin meningkatkan nilai, bukan nilai tawar, tapi kejelasan posisinya terutama terkait dengan perkembangan di Lebanon. Iran makin ke sini makin menegaskan bahwa perundingan hanya akan berlangsung manakala Lebanon kembali stabil. Itu artinya penegasan bahwa Lebanon bagian daripada gencatan senjata di antara Iran dengan Amerika. Saya melihat pernyataan-pernyataan dari Iran makin ke sini artinya semenjak daripada gencatan senjata diumumkan kemarin, ini makin jelas, makin menguat di situ bahwa tidak akan, bahkan kehadiran daripada delegasi Iran itu sekarang akan ditentukan oleh damainya Lebanon, oleh gencatan senjata juga di Lebanon. Dan saya melihat dalam beberapa jam terakhir juga ada perkembangan dari sisi Amerika dengan Israel, karena tiba-tiba Amerika juga menekankan bahwa Israel akan segera berunding dengan Lebanon.
Jadi ini perkembangan-perkembangan yang sangat kecil tapi besar maknanya. Kalau dia berunding dengan Libanon, nanti kita bisa urai lebih lanjut, itu belum tentu seperti yang dimaui oleh Iran. Karena Iran memasukkan Libanon dalam dalam genjatan senjata ini dalam konteks Libanon yang Hizbullah, ya. Dan kita tahu di Libanon sendiri sekarang ada persoalan. Saya sering sampaikan kurang lebih dinamika konfliknya di Libanon ada dimensi segitiganya. Di satu sisi terjadi konflik di antara Hizbullah dengan Israel, ya, dan itu Iran berada di belakang Hizbullah. Tapi di sisi lain juga ada konflik di antara Hizbullah dengan Libanon sebagai otoritas, sebagai pemerintahan, yang mungkin di situ Libanon lebih dekat dengan Israel dalam tanda kutip, lobby-lobbynya gitu. Ini sekali lagi menjadi lebih pelik, nanti bisa kita urai. Tapi untuk di awal ini saya ingin menyampaikan perkembangan di Pakistan dilaporkan masih sangat dinamis, termasuk waktu perundingan sepertinya akan menjadi besok pagi daripada sebelumnya diberitakan hari ini. Besok Dan pagi waktu Pakistan ya, Pak? waktu Pakistan, ya kurang lebih lebih lambat daripada waktu kita di Jakarta. Dan kehadiran delegasi Pakistan itu masih simpang siur. Bahkan dubes Iran di Pakistan kalau tidak salah sempat menurunkan statusnya di sosial media yang sempat memastikan kedatangan daripada delegasi Iran. Dan sekali lagi belum ada kepastian dalam pengertian satu apakah memang sudah datang, yang kedua mereka akan ikut dalam perundingan ini kalau Libanon sudah memenuhi unsur juga berada dalam genjatan senjata. Oke. Begitu, Mas. Oke. Pak Ayub, tadi seperti yang sempat dijelaskan oleh Pak Hasibullah terkait dengan ada statement-statement dari Israel ini pada saat gencatan senjata antara Iran dengan Amerika Serikat. Israel kan menyerang Libanon. Ia menyebutkan bahwa Libanon bukan bagian dari gencatan senjata. Sementara statementnya dari Pakistan bahwa Libanon ini justru bagian dari perundingan. Sebetulnya kalau Anda melihat ini miss-nya itu di mana? Akar masalahnya di mana? Baik, saya juga dengar press conference dari juru bicara Gedung Putih. Dia juga mengatakan hal yang sama seperti Israel. Lebanon tidak masuk dalam gencatan senjata ini. Dan Israel pun juga tidak menerima gencatan senjata dengan Lebanon. Nah, artinya ini munculnya miskomunikasi atau masalah antara Iran dengan Amerika Serikat dalam negosiasi ini. Saya baru tadi pagi sekitar 2 jam yang lalu berita yang publish dalam bahasa Farsi saya baca akan yang mewakili dalam negosiasi di Pakistan itu Muhammad Baqir Qalibaf dan Abbas Araghchi Menteri Luar Negerinya. Tapi ada ancaman dari Baqir Qalibaf tidak akan ikut negosiasi kalau serangan Israel masih berlangsung di Lebanon. Dan presidennya Iran juga mengatakan kalau serangan ini berlangsung, negosiasi ini tidak ada artinya. Ini harus Amerika pertimbangkan dan harus ada sebuah intervensi dari Amerika Serikat kalau Amerika benar-benar ingin damai dengan Iran dan ingin bahwa negosiasi ini bisa berhasil dalam jangka panjang, harus ada Israel harus berhentikan serangannya terhadap Lebanon karena Hizbullah itu salah satu proksi penting dari Iran, dan itu kalau berlangsung Iran tidak akan masuk dalam negosiasi dengan posisi yang kuat, karena bisa jadi ini tidak akan berhasil negosiasi selama 2 minggu ini karena Israel ini memang sepenuhnya tidak pernah menghormati perjanjian selama ini, selalu melanggar, selalu menyerang. Selama kita melihat sejarah perang Israel di Lebanon dan juga di Iran, jadi ini harus ada kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Israel. Kalau tidak, ini bisa saya ulangi lagi menegaskan bahwa akan negosiasi ini bisa tidak berhasil.
Bahkan ini tahap pertama, apalagi kalau bisa masuk ke jangka panjangnya. Amerika dan Israel harus konsisten dalam apa yang mereka katakan. Nah, karena saya ulangi lagi, saya ingat ada statement dari Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan, dan itu saya ada screenshot, pasti masih ada di X atau Twitternya. Dia menegaskan dengan jelas tulis, semua allies dari Amerika, dari Iran, elsewhere, itu bukan hanya termasuk Lebanon. Dia tulis, dan itu bukan hanya Lebanon saja, Houthis dan siapapun yang menjadi proksi dari Iran itu masuk dalam gencatan senjata ini. Dan Presiden Donald Trump juga share statement dari Shehbaz Sharif dan juga berterima kasih terhadap Perdana Menteri Pakistan dan juga Panglima Tentaranya Pakistan. Artinya Trump ini sudah setuju dengan proposal dari Pakistan, tapi kok tidak ada konsistensi antara Amerika Serikat dengan sekutunya Israel itu. Berarti artinya negosiasi ini berpotensi terganggu karena memang kalau kita melihat karakter dari Israel yang tidak menghormati perjanjian. Kalau melihat statement itu, apakah artinya kunci di sini adalah bagaimana Amerika bisa menekan Israel? Apakah bisa dan apakah berani Amerika melakukan hal tersebut? Namun jangan dijawab dulu, Pak Ayub, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.